Kisah Nabi Muhammad, bagian 137. Fadalah. Hari ketika Makkah ditaklukkan Allah melalui tentara Islam dikenal dalam sejarah dengan nama Fatu Mekah. Pada hari itu amarah dan kebencian meledak di hati Fadalah bin Umair. Ia tidak menerima Mekah takluk begitu saja. Diam-diam, ia pergi mencari Rasulullah. Ketika dilihatnya beliau sedang bertawaf, Fadalah segera mengikuti dari belakang. Di balik bajunya tersembunyi sebilah pisau mengkilat siap dihunus dan dihunjamkan. Fadalah semakin dekat kepada Rasulullah. Tangan Fadalah masuk ke balik bajunya untuk mencabut pisau. Pikirannya dipenuhi hasrat membara untuk membunuh Rasulullah. Tetapi tepat saat itu juga, Rasulullah langsung menoleh kepadanya dan menegur. "Apakah ini Fadalah?" Agak terkejut, Fadalah menjawab, "Ya, saya Fadalah, wahai Rasulullah." "Apa yang kamu pikirkan?" tanya Rasulullah. "Tidak memikirkan apa-apa. Aku hanya memikirkan Allah." Rasulullah tersenyum. Beliau meletakkan tangannya yang sejuk di atas dada Fadalah sambil bersabda, "Mohon ampun kepada Allah." Petik 2. Perlahan-lahan hati Fadalah menjadi tenang. Ia kemudian berkata, "Begitu beliau melepaskan tangannya dari dadaku, aku merasa tidak seorang pun yang lebih aku cintai daripada beliau." Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Fadalah dipanggil seorang wanita cantik. Wanita itu dulu pernah disukai oleh Fadalah. Wanita itu ingin mengajak Fadalah bicara, namun Fadalah berkata, "Tidak, Allah dan Islam telah melarangku bicara bebas dengan wanita yang belum halal bagiku. Aku baru saja melihat Rasulullah menghancurkan semua berhala. Agama Allah itu sangat jelas dan nyata, sedangkan kemusyrikan adalah kegelapan." Sejak hari itu, Rasulullah melarang orang berperang di tanah suci Mekah. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Mekah telah diharamkan oleh Allah, bukan oleh manusia. Tidak boleh bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menumpahkan darah dan mencabut pohon di Mekah." Fadalah bisa merasakan kasih sayang Rasulullah yang begitu besar. Kasih sayang betul-betul membanjiri hati beliau yang amat lapang itu. Karena itu, tampak pada mulut beliau berupa keramahan, pada mata beliau berupa air mata, dan pada tangan beliau berupa kedermawanan. Kasih sayang adalah sifat Rasulullah yang paling menonjol dan tak seorang pahlawan pun berhasil menyamainya. Gelombang. Salat kemenangan. Rasulullah bertamu ke rumah sepupunya Ummu Hani binti Abu Talib. Beliau mandi dan sholat kemenangan sebanyak 8 rakaat. Saat itu, 2 orang musyrik cepat-cepat meminta perlindungan kepada Ummu Hani. Ali bin Abu Thalib berkeras ingin membunuh 2 orang itu. Namun Rasulullah bersabda, "Kami melindungi siapapun yang engkau lindungi, wahai Ummu Hani." Setelah itu beberapa penjahat besar yang paling keras memusuhi Islam diadili. Sebagian diampuni dan sebagian dihukum mati. Istri Ikrimah bin Abu Jahal menghadap Rasulullah dan meminta agar suaminya diampuni. Rasulullah mengabulkannya. Istri Ikrimah pun menjemput suaminya yang lari ke Yaman. Ikrimah kembali ke Mekah dan masuk Islam. Mikyas bin Subabah dihukum mati. Mikyas pernah masuk Islam, namun ia kemudian membunuh seorang Ansor dan kembali murtad setelah bergabung dengan orang-orang musyrik. Al-Haris bin Nufail dihukum mati karena ia dulu sering kali menyiksa dan mengganggu Rasulullah. Habar bin Al-Aswad diampuni. Ia dulu yang mengguncang unta Zainab, putri Rasulullah. Zainab yang saat itu sedang hamil, jatuh dan keguguran. Setelah masuk Islam, Habar menjadi seorang muslim yang taat. Saat itu, muncullah kekhawatiran di kalangan orang Ansor. Salah seorang di antara mereka bertanya kepada saudara Ansornya, "Apakah menurut kalian Rasulullah akan menetap di Mekah setelah Allah memberi kemenangan?" Orang-orang yang ditanya saling bertatapan sedih. Mereka sungguh tak ingin hal itu terjadi. Ketika itu, Rasulullah sedang berdoa di Safa sambil mengangkat kedua tangan. Begitu selesai, beliau segera menghampiri kerumunan Ansor dan bertanya, "Apa yang kalian bicarakan?" "Tidak ada apa-apa, wahai Rasulullah. Namun,
Karena kekhawatiran yang terus membesar, akhirnya mereka menyampaikannya kepada Rasulullah. Beliau pun bersabda, "Aku berlindung kepada Allah. Tempat hidupku adalah tempat hidup kalian dan tempat matiku adalah tempat mati kalian." Bersambung bagian 138.